Dapat Anda saksikan di layar televisi Anda pemirsa di posisi penutupan di perdagangan sesi kedua hari ini. Indeks harga saham gabungan tekanannya semakin dalam. Akhirnya tidak berhasil bertahan di level 6.400-an, di mana posisi penutupan di 6.394.125 melemah cukup dalam di 0,86%. Intraday terendah hari ini sempat ke 6.373. Fluktuatif sempat menguat ke 6.490, kembali mendekati level 6.500-an, dibuka melemah di pagi tadi di 6.408. Kita ke grafis yang pertama pemirsa, seperti apa penutupan beberapa indeks lainnya di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini. Grafis yang pertama, MNC 36 ditutup melemah di 0,58%, Jakarta Islamic Index tertekan di 0,83%, LQ45 melemah di 0,93%. Rotasi pergerakan sektoral, infrastruktur menguat di 0,43%, properti penguatannya terpangkas di 0,39%, barang baku melemah di 1,21%, dan konsumer siklikal melemah di 1,05%. Top gainers pemirsa, grafis selanjutnya ada DSSA, ISA, TINS, kemudian juga ada BAIK. Hari ini masing-masing ditutup di zona hijau. Level masing-masing saham dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. TINS tadi juga masuk ke dalam saham pilihan. Top loser ada Inet, Antam, Cuan, dan Aman. Ya, saham-saham barang baku hari ini ikut menjadi pemberat, seiring juga tadi dengan pelemahan dari sisi sektoralnya. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di hari selanjutnya. Empat saham pilihan yang direkomendasikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Empat saham pilihan yang direkomendasikan, yang pertama dari sektor properti ada SSIA, direkomendasikan trading buy, supportnya di 1665, resistennya hingga ke 1900. Kemudian ada TINS, buy on break di 3850, resisten hingga ke 4590. ELSA juga spekulatif buy 680 hingga 790, spekulatif buy maksud kami. Kemudian ITMG buy on break 24.400, resisten hingga ke 26.000. SSI, TINS, ELSA, ITMG, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Audi, kita lanjutkan kembali 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, Pak. Kita ke SSI terlebih dahulu, Pak. Tapi kita harus bukan harus, Pak. Sebelum membahas teknikalnya dari SSI, dari sisi sektoral, Pak, di sesi pertama tadi sektor properti memimpin penguatan di atas 1%, ketika dari beberapa sektor lainnya justru mengalami pelemahan dan tidak bergerak banyak. Apakah ini hanya rotasi sektoral saja, Pak, atau ada kaitannya dengan kebijakan dari suku Bank Indonesia yang tetap bertahan di 5,75%? Ya, baik, terima kasih, Pak. Jadi memang kalau untuk saat ini kami mencermati ada beberapa sektor sebenarnya yang secara valuasi under value begitu. Salah satu memang dari banking, dan yang kedua adalah dari sisi properti. So memang kami melihat ada momentum seperti ditambah lagi dengan momentum di mana suku bunga juga tertahan, dan memang kalau kita juga baca dari Fed, ini kemungkinan untuk menaikkan hampir kecil potensinya, sehingga memang tinggal menunggu bagaimana nanti relaksasi dari suku bunga ini bisa terjadi, yang kemungkinan ini baru bisa terrealisasikan setidaknya di bulan Oktober tahun ini, dan ini market juga sudah mulai realize dengan sektor properti dan juga dari sisi perbankan. Begitu, Pak David. Baik, pertimbangan memasukkan SSIA ke dalam saham pilihan, tapi lebih ke arah trading buy, Pak. Dari sisi kinerja juga mereka berbalik laba di semester 1 2006 dari rugi maksud saya di semester 1 2025. Ya, baik. Ini sebenarnya juga sudah inline di mana pasca pembagian dividen begitu di 30 Juni 2026 SSIA ini sudah berangsur membaik, dan dari sisi teknikal sebenarnya juga kami hari ini sebenarnya sudah mencermati di mana memang masih bergerak konsolidasi sebenarnya SSIA itu sendiri, dan persis hari ini dia sudah breakout dan sudah terkonfirmasi mendekati sesi per closing saat ini, dan di mana memang level resisten yang harus dilewati sebelumnya adalah di 17.30, saat ini sudah di 17.60 yang artinya confirm,
begitu, dan dari indikator masih menunjukkan tren positif, lalu juga RSI bergerak naik begitu ya. Artinya dari beberapa indikator yang kami gunakan di sini itu semua terkonfirmasi positif, sehingga memang kami lebih merekomendasikannya lebih trading buy dengan target untuk saat ini adalah di level 1900 begitu. Mengapa demikian? Karena ini akan menjadi level resisten yang sudah terbentuk sebenarnya cukup lama Pak David dan sobat investor. Ini memang sejak Januari 2026 level 1900 ini belum pernah ditembus lagi oleh SSIA. Nah, makanya ini akan menjadi konfirmasi kami berikutnya. Begitu Pak David. Baik, baru 1870 ya Pak, belum disentuh dan belum mampu ke 1900-an. Dari sisi range harga trading buy di berapa Pak dengan penutupan hari ini? Ya, baik, terima kasih Pak David. Jadi sebenarnya untuk saat ini karena memang sudah cukup solid, mendekati penutupan tinggal 5 menit lagi begitu ya. So memang untuk saat ini harga 17.50 sampai dengan 17.60 ini memang menjadi range yang cukup baik untuk masuk, tetapi memang tadi sudah terkonfirmasi 17.30, ya better sebenarnya di atas 17.30 begitu Pak David. Memang ketika sobat investor masih baru melihat sinyal ini, memang kami masih tetap menyarankan untuk trading buy range adalah 17.50 17.60 begitu Pak David. Current price hari ini ya Pak? Betul Pak. Oke, baik. Dari SSIA kita beralih ke saham pilihan selanjutnya, ada TINS Pak. Lebih ke arah buy on breakout 380 4590, range-nya cukup lebar. Kita akan coba update di penutupan sesi kedua hari ini. Saham TINS masih melanjutkan penguatan 3,85% di 4050. Laju penguatan terbatas intraday tadi sempat ke 4120 Pak. Dalam 6 bulan terakhir atau 3 bulan terakhir tepatnya kenaikannya sudah sangat signifikan. Ya, baik. Terima kasih Pak David. Resisten kami saat ini adalah buy on break-nya di 4120 dan hari ini persis high-nya adalah 4120 dan ternyata closing-nya ditarik ke bawah. So memang ini belum mengkonfirmasi rekomendasi kami. Jadi sobat investor untuk saat ini boleh menantikan jika memang di besok hari begitu, ketika nanti dia berhasil sudah terkonfirmasi melewati 1420 gitu ya. 4120 begitu, mohon maaf. Jadi memang ini yang harus menjadi catatan penting, dan ternyata tadi sempat disentuh sedikit begitu Pak David, dan akhirnya intraday ya Pak? Iya, begitu. Dan untuk saat ini memang resistennya terbuka cukup sangat lebar begitu, yaitu adalah sampai dengan di 4.590 sampai dengan di 4.600. Ini memang merupakan level tertingginya sejak bulan Maret 2026 begitu. Jadi makanya mengapa kami lebih menantikan buy on break, karena ini menjadi momen yang cukup baik, karena resisten saat ini yaitu adalah 4120 sampai dengan 4150 ini sudah terbentuk sebenarnya sejak bulan Mei 2026. Dan pasca Mei ini TINS ini masih belum pernah bisa melewati level 4150 begitu Pak David. Baik, dengan posisi tersebut potensi untuk TINS ke 4150 akan terjadi dalam waktu dekat Pak? Iya, dari sisi indikator sebenarnya masih all positif Pak David. Begitu. Jadi untuk MACD juga sudah mulai golden close kembali hari ini persis begitu, dan untuk RSI juga sudah mulai terus bergerak naik, sehingga memang kami masih cukup positif, di mana juga volume transaksi hari ini di atas rata-rata 20 hari. Jadi memang kami melihat pasar ini sudah mulai mencoba kembali begitu ya, dan memang lebih confirm kami melihatnya adalah ketika memang sudah terkonfirmasi TINS ini sudah bergerak di atas 4120 4150. Ini artinya sudah fix dan sudah confirm begitu ya, di mana memang sudah melewati level tertinggi sejak bulan Mei 2026 begitu Pak David. Karena intraday hari ini sempat ke 4120 tidak mampu bertahan, artinya di atas 4120 ya Pak? Ya betul Pak, di atas 4120. Baik, dari TINS kita beralih ke saham pilihan yang ketiga Pak, ada ELSA. Lebih ke arah spekulatif buy, tadi supportnya 680, resisten hingga ke 790. Di penutupan sesi kedua kita akan coba update posisi ELSA di 720, menguat di 2,86%, intraday tadi sempat ke 740 pemirsa, sementara tadi supportnya di 680, masih cukup lebar ini. Dengan range pergerakan dari support dan resistennya yang cukup lebar, Pak Audi, pertimbangannya seperti apa, Pak? Ya baik, untuk ELSA sebenarnya ini salah satu saham yang memang dalam jangka pendek ataupun jangka menengah bergeraknya bullish
begitu. Cuma memang sudah mulai bergerak lebih konsolidasi itu sejak Agustus 2026. Jadi awal Agustus harganya Elsa ini sebenarnya tidak kemana-mana Pak David. Itu adalah di 675, mentok tertingginya 720. Jadi memang range-nya cukup pendek. Cuma mengapa kami lebih merekomendasikan lebih spekulatif? Hari ini sempat tadi ada sedikit gejolak begitu ya sampai dengan 740 yang akhirnya muncul sinyal dan kami melihat juga dari sisi indikator semua mengkonfirmasi adanya pergerakan yang cukup positif. Dan memang untuk saat ini Elsa ini mungkin bisa lebih untuk lebih spekulatif buy, menantikan bagaimana apakah dalam konsolidasi ini sudah berhasil diselesaikan begitu dengan level resistennya. Kami melihat dalam jangka pendek hingga menengah ini adalah sampai dengan di 790. Dan pertanyaannya apakah possible 790? Ya sangat possible karena memang ini yang merupakan level yang pernah disentuh oleh Elsa itu sendiri itu adalah pada saat bulan April 2026. Baik. Begitu Pak Dep. Ya, dari tekanan sebelumnya Pak, di perdagangan akhir Juli Elsa sempat ke 510 dengan target Anda ke 790 tadi. Ada perubahan pola tidak dari pergerakan Elsa dengan memangkas dari sisi pelemahan dalam yang sudah terjadi? Iya, betul Pak. Jadi memang seperti yang tadi kita sudah sampaikan, untuk dalam jangka pendek maupun jangka menengah, saat ini Elsa masih bergerak dalam teritori bullish, begitu ya. Jadi memang pasca tadi disampaikan menyentuh level terendah di 510, itu sebenarnya ada di 30 Juni 2026, begitu ya Pak David. Jadi untuk saat ini sudah mengonfirmasi, sudah melewati, di mana kami melihat dari sisi indikator yang pertama adalah moving average, itu di mana dari sisi EMA 10 dan EMA 50-nya ini semua berada di atasnya. Jadi memang harga ini ketika menyentuh 510 saat ini sudah berbalik arah begitu ya, berbalik tren menjadi tren yang bullish, dan memang kami melihat 790 ini bisa tercapai ya karena memang harga ini pernah disentuh oleh Elsa itu sendiri di bulan April 2026. Baik, dari sisi volume Pak? Ya, untuk dari sisi volume hari ini spike Pak David di atas rata-rata 20 hari begitu, dan ini cukup baik, tetapi memang akhirnya ternyata closingnya masih di 720 ya. Memang level ini sangat-sangat krusial sebenarnya untuk Elsa itu sendiri, dan tadi sempat menyentuh 70 ya. Tapi ini tidak merubah rekomendasi kami, tetap masih boleh diperhatikan oleh sobat investor begitu, lebih spekulatif, targetnya tadi 790 begitu Pak David. Baik, kita beralih ke sampel yang terakhir Pak Audi. Ada ITMG buy on break di 24.400, resisten hingga ke 26.000. Posisi penutupan di perdagangan sesi kedua hari ini di 25.000 Pak, di 1,01%. Intraday tadi sempat ke 25.275. Ada sisi perubahan tidak Pak dengan update penutupan dan penguatan intraday ITMG hari ini terkait dengan rekomendasi yang diberikan? Ya, masih belum ada perubahan Pak David. Ya, walaupun tadi sempat resisten kami sempat dilewati sedikit begitu ya. Itu adalah 25.125 begitu, tetapi memang pada akhirnya di closing ini ternyata harganya stay di 25.000. Jadi artinya memang ITMG ini masih belum menyelesaikan masa konsolidasinya. Masih bergerak sideways, geraknya cukup terbatas Pak David dan sobat investor. Ini kalau kita cermati dari bulan Juli begitu, range pergerakannya ITMG hanya di 24.300 sampai dengan tertingginya 25.125 begitu ya, dan di mana memang tadi sempat menyentuh melewati begitu, itu adalah di 25.275 tetapi ternyata harganya kembali lagi melemah. Dan kalau kita kombinasikan dengan dari sisi volume Pak David, ini justru malah mengalami penurunan dibandingkan dengan hari sebelumnya. Jadi memang ini kita lihat sempat mengelewati resisten kami, tetapi memang tidak didorong oleh volume yang cukup kuat begitu, sehingga memang hari ini kembali lagi ke level 25.000 dan masih belum mematahkan rekomendasi kami itu adalah untuk buy on break, dan di closing adalah di atas 25.125 begitu Pak David. Baik, ada ITMG buy on break 24.400 hingga ke 26.000. Ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan, ada SXIA, TINS, Elsa dan juga ITMG, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel.